как проявление трусости. Hai pemirsa, selamat datang kembali di channel Kapan Tidur. Channelnya orang yang hobinya nonton film hingga lupa tidur. Kali ini saya akan membawakan alur film yang berjudul T-34. Singkatnya, pada tahun 1944 terjadilah peperangan zona darat antara tank Jerman melawan tank Soviet. Stay sampai ending ya, karena film ini sangat seru. Oke, saya mulai. Berlatar tahun 1941, kita diperlihatkan dua tentara merah Uni Soviet yang sedang menghancurkan patok arah yang dibuat pasukan Nazi. Salah satu dari tentara sangat ketakutan karena ini adalah lokasi pertempuran yang dikuasai Nazi. Dan ketakutannya pun terjadi. Ada satu tank Jerman yang melok lokasi mereka. Mereka pun langsung tancap gas untuk melarikan diri. Dengan taktik dan keberanian untuk mempertaruhkan nyawa, mereka pun nampak bahagia saat lolos dari sana. Один танк остался. Tepat malam hari di mana mereka telah sampai di camp mereka, Letnan yang bernama Ivuskin melaporkan bahwa ia akan bertugas di bawah kendali penuh dan melaporkan kejadian tadi sore. Ivuskin pun dipromosikan untuk menjadi kapten dan memimpin misi mempertahankan desa di wilayah mereka. Para kru pun sempat menolak karena Ivuskin ternyata belum pernah terjun sama sekali di medan laga. Dengan bangganya, Ivuskin memberitahu bahwa memang ia belum pernah terjun langsung. Namun, ia terbaik pertama di akademi militer. Dengan tegas dan berwibawa, Ivuskin bisa menundukkan mereka. Mereka pun langsung menyiapkan peralatan yang sesuai dengan perintah pertama Letnan Ivuskin. Вы тут нюню распустили. Старшина Габуля прибыл. Старшина, минут, пожалуйста. Грузить 1,5 боекомплекта. Убрать все лишнее. Товарищ командир. А я здесь. Dini hari bertepatan dengan prediksi, tank Jerman pun datang dengan para infanterinya. Mereka pun langsung berniat merongrong masuk ke dalam desa itu. Namun, kapten tank mereka pun cerdik dan curiga. Lantaran desa itu sangat sepi, bahkan suara anjing pun tidak terdengar. Setelah mengawasi beberapa saat, akhirnya mereka tahu lokasi persembunyian tentara Soviet. Dengan memberondong tembakan, nampaknya ini adalah jebakan. Dengan umpan yang sangat matang, para kru tim Ivuskin mendapatkan dua mangsa dalam satu tembakan. Pertempuran yang sengit, hujan mortir, derasnya peluru, dan adu moncong laras tank pun tak terelakkan. Hingga tersisalah momen di mana para kapten itu duel satu lawan satu. Tank mereka pun sama-sama hancur, dan Ivuskin bersama Stepan yang masih hidup pun ditangkap dan ditawan. Tiga tahun telah berlalu. Kita diperlihatkan dengan kereta dengan full tawanan di dalamnya.
Mereka pun dibariskan dengan teratur. Dengan arahan tiarap, ada salah satu tawanan yang tetap berdiri. Setelah diinterogasi dan diamati, itu adalah Letnan Ivuskin yang tertangkap. Ketika ditanya nama dan pangkat, Ivuskin hanya membisu. Karena ulahnya itu, ia pun disekap dengan penuh penyiksaan. Hari demi hari yang dihujani dengan penyiksaan akhirnya telah usai. Ini dikarenakan datangnya Klaus, seorang letnan tank yang tempo lalu beradu mekanik dengannya. Di sini, Klaus meminta Ivuskin untuk mengikuti ajang pelatihan para perwira baru, di mana Ivuskin diberi satu tank Uni Soviet dan beberapa kru pilihannya. Namun, ia hanya diperkenankan untuk menghindar dan tidak boleh melawan bahkan menyerang. Ivuskin pun menolak karena tahu kejahatan di balik pasukan yang Klaus pimpin. Klaus yang emosi pun berniat membunuh Maya, seorang penerjemah Jerman yang berasal dari Uni Soviet. Karena tak tega melihat saudara sebangsanya mati sia-sia, Ivuskin pun menuruti semua kemauannya. Hari di mana pemilihan kru Ivuskin pun dimulai. Ia pun memilih 3 anggota yang salah satunya adalah joki tank lamanya yang selamat, yaitu Stepan. Mereka pun diberikan satu tank T-34 produksi Soviet yang di dalamnya masih ada bangkai para kru yang tumbang. Mereka pun diberikan waktu 1 minggu untuk merestorasi tank itu hingga layak pakai. Di saat evakuasi mayat, Ivuskin mendapatkan 6 buah amunisi aktif yang tersisa di dalam tank itu. Ivuskin pun meminta izin pada Klaus untuk memakamkan para jasad itu dengan layak. Modus di dalam izin itu adalah untuk menyembunyikan amunisi yang tersisa untuk dipakai dalam upaya pelarian. Tibalah hari terakhir masa restorasi. Mereka pun menguji kelayakan jalan tank itu. Dirasa sudah ready, mereka pun tinggal menunggu waktu. Есть! Полет, товарищ командир! Лебединое озеро! Держитесь! Отдаем, белорус! Обосралися! Di sela-sela harapan, datanglah Maya yang memberikan informasi ranjau di tempat lokasi pelatihan. Maya yang sempat melihat amunisi tank T-34 pun mencetuskan jika mereka kabur, ia berniat ikut. Namun Ivuskin berharap memiliki peta untuk mempermudahnya melangsungkan pelarian. Maya yang lebih baik mati di dalam tank daripada membusuk di camp ini pun membantu Ivuskin untuk mencuri peta di ruangan Klaus. Maya dengan sekuat tenaga menyelinap dan mengecoh para penjaga. Alhasil dengan rasa yang penuh dengan kepanikan, ia dapat mencuri peta itu. Наши Hari di mana pelatihan telah datang. Ivuskin yang sudah menyiapkan 6 buah amunisi pun telah ready. Dengan upaya pengelabuhan, tiba-tiba salah satu tank Jerman menjadi sasaran. Itu membuat para panglima Nazi bertanya-tanya kenapa mereka memiliki peluru. орудия Ivuskin pun menyusuri pepohonan dan menembak tower berisi para petinggi itu. Namun sayang, Panglima dan Klaus pun selamat. Mereka pun melanjutkan kabur dari camp itu dengan semangat. расстрелялись! Ivuskin pun menjemput Anya di persimpangan jalan. Anya dengan rasa senang pun naik untuk memberikan peta itu. Mereka pun memasuki kota untuk mengisi bahan bakar lalu mengambil beberapa bekal dan tak lupa berganti pakaian. Ферштейн! Что, ели? Я вот ел.
Ничего так. Perjalanan panjang pun ditempuh. Tak hanya itu, di tengah rimbunnya hutan, mereka dihujani peluru dengan mortir para infanteri yang telah memblokade jalan. Mereka yang hampir tertembak memilih kabur karena pertimbangan yang berat. Mereka pun bersembunyi di dalam pekatnya hutan. Sembari mendinginkan radiator, mereka juga pun menyegarkan badan dengan berenang di sebuah danau. Terkecuali Anya. Пократи Клингенталь, Цвикау, Хемниц, Анаберг. Отправляй. Sebelum fajar menyingsing, seluruh kru sudah ready untuk menghadapi segala demi kebebasan. Karena jalan semakin berbahaya, Anya diminta berjalan ke timur hingga sampai padang rumput tepat perbatasan. Mereka pun memulai aksi pelarian kembali. Tibalah Ivuskin di sebuah desa. Ivuskin yang terlatih pun mengendus bau-bau penyergapan. Ia pun memilih jalan tikus untuk mengecoh. Namun faktanya, Klaus dan seluruh pasukan tanknya telah memblokade seluruh sisi dan tiba-tiba dalam upaya perlawanan singkat, akhirnya Ivuskin mendapatkan jalan buntu. Salah satu kesempatan mereka adalah menembus tembok di depannya. Namun butuh waktu, dan bisa saja mereka tertembak duluan. Satu-satunya pilihan adalah melumpuhkan salah satu tank tersebut. Salah satu prajurit berani mati. Ia pun turun untuk melumpuhkan salah satu tank itu dengan granat. Upaya itu berhasil dan tembakan Klaus pun meleset. Bukannya sudah usai, tank Ivuskin malah beradu ekor dengan tank Jerman. Dengan keunggulan rotasi laras, tank Jerman itu pun lumpuh karena hantaman amunisi aktif. Возьмем его в плечи. Hantaman yang keras membuat seluruh kru itu sakit kepala dan membuat mereka terancam karena sudah di-lock oleh Klaus. Ivuskin yang sudah berserah diri pun tiba-tiba terselamatkan karena salah satu tank Jerman yang dibajak oleh anak buah Ivuskin yang lalu menembakkan amunisi yang membuat tank Klaus macet. Namun naas, ia harus tumbang karena Klaus membalas tembakan yang membuat ia tak бerdaya. Стрелять. В танке мои товарищи. Твои товарищи... Заряжай! Dirasa sudah sama-sama lelah, Klaus mengajak gencatan senjata, dan Ivuskin meminta 5 menit untuk mengevakuasi krunya tersebut. Dan tibalah di sebuah jembatan, tempat di mana lokasi adu hantam mereka berdua. Я здесь, Николай. План такой. Ivuskin yang hanya mempunyai satu amunisi terakhir pun berhati-hati agar tidak menyia-nyiakan kesempatan terakhirnya. Dengan upaya zigzag untuk menghindari tembakan, akhirnya Ivuskin dapat mendekat dan mengunci tepat di celah pandangan tank itu.
Sedangkan Klaus mengunci rantai agar Ivuskin tidak dapat kabur lagi. Serangan yang sama-sama mengenai sasaran menghasilkan tank Klaus yang tumbang, sedangkan tank Ivuskin yang masih memiliki beberapa langkah lagi pun menghantam tanknya ke badan tank Klaus. Klaus sudah dipastikan kalah, namun Ivuskin yang respek padanya memilih menolong daripada membunuhnya. Klaus pun menjulurkan tangan, namun bukan untuk diselamatkan, tapi untuk menghormati dan mengakui kekalahannya. Klaus akhirnya mati dan terjatuh bersama tanknya ke dalam sungai. Tubuh yang sakit dengan upaya yang melelahkan, akhirnya mereka dapat bebas dan kembali bertemu Maya kembali. Film bergenre war selalu memberitahu kita secara tidak langsung bahwa perang tidak hanya merenggut harta dan benda, namun orang-orang terkasih kita pun bisa hilang kapanpun dan dimanapun. Untuk dari itu, Kapan Tidur dan jajarannya selalu berharap baik pada bangsa dan negara ini. Cukup sampai di sini, semoga bertemu kembali dan sampai jumpa di lain sesi.